Halo anak teacher semuanya. Untuk hari ini kita melakukan pembahasan soal terkait dengan soal-soal UN, soal-soal ujian sekolah, soal-soal ujian akhir, terkhusus untuk kelas 12 itu terkait dengan soal biologi. Nah, teacher akan baginya beberapa part. Kita bahas soal-soal ini yang bersumber dari link di deskripsi. Coba lihat link soalnya teacher lampirkan di deskripsi, silahkan dicek nantinya soal-soalnya di sana. Teacher biasanya ngambil soal juga di sana. Linknya bagus dan juga sangat sering update untuk info-info soal lainnya, khusus untuk biologi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas soal ini lebih lanjut. Check it out. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu untuk soal pertama ini. Soal pertama ini terkait dengan materi bioteknologi, di mana kita pahami sendiri bahwasanya bioteknologi itu terbagi jadi dua, yakni ada bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Nah, terkhusus untuk soal ini kita akan mengkajinya terkait dengan bioteknologi modern. Kenapa? Karena bioteknologi modern sendiri itu menggunakan prinsip rekayasa genetika, sedangkan bioteknologi konvensional dia menggunakan prinsip fermentasi seperti itu. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah awalnya manusia menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme untuk mencukupi kebutuhannya, dan ini adalah prinsip dari fermentasi, yakni bioteknologi konvensional. Jadi kesimpulannya di sana, kita dulunya memanfaatkan mikroorganisme yang sudah ada, terus dimanfaatkan fungsinya untuk mencukupi kebutuhan kita, misalnya pembuatan tempe, pembuatan roti, pembuatan alkohol, dan yang lain sebagainya. Kita menggunakan prinsip fermentasi pada bioteknologi konvensional. Sedangkan pada bioteknologi modern, khususnya rekayasa genetika, itu kita adalah menggunakan prinsip di mana karena kita pada waktu itu sudah menemukan struktur yang namanya DNA, dan dalam DNA itu ada faktor yang diturunkan, sehingganya DNA itu bisa direkayasa oleh manusia. Rekayasanya ini gunanya adalah untuk mencukupi dan juga memenuhi kebutuhan manusia juga. Bias diantaranya adalah di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran coba perhatikan optionnya. Nah, option di soal beberapanya sudah bisa langsung dijawab, karena beberapa diantaranya terkecuali adalah fermentasi, karena fermentasi adalah prinsip dari bioteknologi konvensional. Jadi tentu jawabannya adalah C, terkecuali fermentasi. Yuk kita bahas yang lainnya. Misalnya tadi ada vaksinasi. Jadi selain dari di bidang kedokteran tadi, contohnya adalah misalnya vaksin. Pembuatan vaksin itu menggunakan prinsip rekayasa genetika. Terus juga ada pembuatan antibodi monoklonal, yaitu membuat pertahanan tubuh yang direkayasa sehingga kita mendapatkan pertahanan tubuh tambahan. Terus juga ada hormon insulin yang biasanya kita gunakan untuk pengidap diabetes. Jadi kita memanfaatkan mikroorganisme, merekayasa mikroorganisme untuk memperbanyak hormon insulin yang digunakan untuk membantu orang-orang yang terkena penyakit diabetes. So, misalnya pembuatan antibiotik, interferon alfa, dan yang lain sebagainya, misalnya cloning dan yang lain sebagainya. Itu juga termasuk kepada bioteknologi modern, rekayasa genetika pada bidang kedokteran. Nah, pada soal nomor 2 ini, kajian biologi yang kita bahas terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, secara dasarnya klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi yang terbaru. Klasifikasi terbaru itu terbagi menjadi klasifikasi 5 kingdom, di mana kerajaan dari makhluk hidup itu dikelompokkan jadi 5, yakni mulai dari Monera, Protista, Plantae maupun Animalia. Nah, kelima kingdom ini nantinya akan dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, terkhusus untuk soal ini, itu yang disebutkan adalah bekicot, cumi-cumi, dan juga kerang. Nah, terkhusus untuk hewan ini, dia disebutkan dia adalah hewan yang bertubuh lunak katanya. Dikelompokkan kemana dia? Nah, karena dia hewan, berarti kita membahas kingdom Animalia. Secara umum, kingdom Animalia itu dibagi menjadi 2 subkingdom, yakni ada invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu apa? Invertebrata itu hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata hewan-hewan yang bertulang belakang.
misalnya ikan, pisces misalnya, atau ikan, terus ada amfibi atau katak, salamander di sana juga, terus ada reptil, ada burung, ada juga mamalia, hewan-hewan yang menyusui. Nah, untuk invertebrata sendiri, cumi-cumi, kerang dan juga bekicot itu dikelompokkan kepada hewan invertebrata karena mereka tidak memiliki tulang belakang, seperti itu. Nah, karena tidak memiliki tulang belakang, dikelompokkan kemana dia? Nah, invertebrata itu secara umumnya dikelompokkan lagi. Jadi hewan-hewan bertulang belakang tadi dikelompokkan menjadi pertama porifera, hewan-hewan yang berpori. Ini dicontohin dalam film SpongeBob. SpongeBob itu adalah film untuk perwakilan hewan yang berpori atau hewan berpori atau porifera. Setelah itu ada coelenterata, biasanya disebut juga cnidaria. Coelenterata ini, coelen itu artinya rongga, arti hewan-hewan yang berongga seperti halnya ubur-ubur, seperti itu. Yang ketiga itu ada moluska, hewan-hewan yang bertubuh lunak. Nah, ini dikelompokkan berarti cumi-cumi, kerang dan juga bekicot itu dikelompokkan kepada hewan-hewan bertubuh lunak, yakni moluska. Nah, selanjutnya selain moluska itu ada bangsa cacing-cacingan, mulai dari platyhelminthes, cacing pipi nemathelminthes, cacing parasit atau cacing gilik. Terus juga ada Annelida, itu cacing pada umumnya cacing tanah, lintah, pacet masuk ke sana. Terus juga ada lagi namanya arthropoda, hewan-hewan yang berbuku seperti serangga, kumbang dan lain sebagainya. Yang terakhir namanya echinodermata, kita kenal dengan hewan yang berkulit duri, misalnya bintang laut, bulu babi dan lain sebagainya. Petrek itu merupakan contoh dari bintang laut atau echinodermata. Jadi jawabannya berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita akan membahasnya pada bab yang namanya sistem ekskresi atau sistem pengeluaran bagi tubuh. Nah, sistem ekskresi ini karena ini sistem organ, jadi kita memiliki beberapa organ yang mengatur pengeluaran makhluk hidup. Yakni yang pertama ada ginjal yang mengatur pengeluaran urin. Terus ada juga hati yang mengatur pengeluaran empedu. Terus juga ada paru-paru yang mengatur keluarnya karbon dioksida. Terus juga ada kulit. Kulit ini mengatur keluarnya keringat dari tubuh. Nah, itu adalah 4 organ yang mengatur sistem ekskresi pada manusia terkhususnya. Nah, karena di soal ini yang disinggungnya adalah pembuatan urin yang mengandung protein katanya. Berarti bagian mana yang bermasalah daripada organ ginjalnya? Nah, kita spesifikkan dulu. Ginjal itu strukturnya adalah secara umum ada medula, pelvis dan juga uretra, kayak gitu. Jadi itu secara umumnya. Tapi kita kaji lagi ke lebih dalamnya, yang mengatur pembuatan urin ini adalah kita kenal dengan sistem nefron. Nah, nefron ini nantinya yang di sana terjadi beberapa proses pembentukan urin. Di nefron inilah pembentukan urin terjadi, seperti itu. Nah, apa saja organnya? Perhatikan ini. Nah, di nefron itu ada berbagai hal yang lebih spesifik, misalnya ada pembuluh darah. Setelah yang pembuluh darah, nantinya di pembuluh darah itu kan dia membawa cairan tuh. Ada juga namanya glomerulus. Setelah glomerulus ada lagi tubulus contortus proximal. Terus dia melengkung, membentuk lengkung Henle. Setelah itu ada tubulus contortus distal, barulah tubulus collectivus atau tubulus pengumpul, dan lalu dilanjutkan keluar melalui uretra. Itu beberapa struktur internal dari nefron daripada ginjal. Nah, karena terkait dengan proses pembentukan urin dan terdapat kandungan protein di bagian mana? Nah, kita kaji lagi pembentukan urinnya. Di bagian nefron tadi yang telah kita jelaskan, ada 4 tahapan pembentukan urin. Yang pertama namanya filtrasi atau proses penyaringan. Filtrasi atau proses penyaringan ini terjadi di glomerulus. Nah, glomerulus itu kan terkait dengan pembuluh darah, dia akan berikatan langsung dengan pembuluh darah. Kenapa? Karena di pembuluh darah sendiri terdapat cairan-cairan yang telah dimanfaatkan oleh tubuh atau yang dibawa oleh tubuh melalui pembuluh darah, dibawa ke ginjal melalui pembuluh darah tadi dan disaring di glomerulus. Di glomerulus inilah darah tadi disaring, sehingga cairan-cairan atau zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, di sini terjadi penyaringan darah tadi.
proses filtrasi, dan hasilnya kita kenal dengan urin primer seperti itu. Nah, setelah dari glomerulus, urin primer tadi dibawa lagi ke tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini adalah bagian dari nefron juga, di mana terjadi proses tahap kedua, yakni reabsorpsi. Jadi ternyata pada proses glomerulus tadi tidak semua zat tersaring dengan baik, atau tidak semua zat diserap lagi oleh tubuh dengan baik, sehingga perlu penyerapan ulang oleh organ ini yang ke tubulus contortus proximal, sehingga zat-zat yang masih bisa digunakan lagi oleh tubuh diserap ulang lagi, sehingga hasil urinnya lebih maksimal, dan kita kenal dengan urin sekunder. Nah, sebenarnya kalau dalam buku-buku itu proses penyerapan atau reabsorpsi ini cuma terjadi pada contortus proximal, tapi kenyataannya proses reabsorpsi ini terjadi pada tubulus contortus proximal maupun distal, cuma dominannya adalah di tubulus contortus proximal seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tahapan reabsorpsi kita kenal dengan tahapan augmentasi. Augmentasi ini artinya kita mengatur pengaturan kadar pH dalam urin, atau pengaturan kadar pH dalam tubuh dengan menambahkan sesuatu ke dalam urin seperti itu. Nah, di sini misalnya yang ditambahkan adalah vitamin, ada juga beberapa zat lainnya yang harus ditambahkan, ion-ion, terutama ion-ion yang ditambahkan kepada kandungan urin kita agar pH dalam tubuh maupun pH dalam urin terjaga seperti itu. Di sini proses augmentasi yang kita kenal setelah hasilnya adalah urin yang sebenarnya. Nah, proses augmentasi ini terjadi khususnya di tubulus contortus distal, walaupun sekresi ataupun proses penambahan ini tetap terjadi di tubulus contortus proximal, cuma dominannya tetap di distal, ya. Nah, tahapan terakhir dari pembentukan urin ini kita kenal dengan kolektivus atau pengumpulan. Jadi semua zat-zat yang telah selesai di reabsorpsi, augmentasi, filtrasi dan sebagainya itu dikumpulkan di tubulus pengumpul, yakni tubulus kolektivus, sebelum dibawa nantinya melalui uretra ke vesika urinaria atau kantung kemih kita. Nah, disinilah proses pembentukan urin selesai setelah dikumpulkan sampai di kantung kemih. Nah, di mana terjadinya miss ketika terdapat protein pada urin tersebut? Nah, sebenarnya kesalahannya ataupun malfungsinya terjadi di mana? Di mana tempat zat-zat yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Misalnya lupa diserap atau lupa disaring misalnya. Nah, tepatnya adalah di glomerulus. Karena glomerulus kita bermasalah sehingga protein masih ada terus di dalam urin kita, sehingga malfungsi atau terdapatnya protein pada urin itu disebabkan karena malfungsi dari glomerulus tadi. Tidak berfungsi glomerulus secara baik sehingga terdapatnya protein dalam dalam urin seperti itu. Nah, biasanya penyakit ini dikenal dengan proteinaria atau albuminaria. Nah, secara definisi jadinya dapat kita simpulkan yang bermasalah itu adalah di glomerulus. Yakni tepat jawabannya adalah A. Nah, ini kita terkait dengan sistem reproduksi khususnya pada wanita, tapi kita fokuskan bahasan kepada siklus menstruasi pada wanita. Nah, siklus menstruasi pada wanita itu terdapat 3 tahapan, yakni ada pramenstruasi, menstruasi, dan juga pasca menstruasi. Nah, semua tahapan ini dibantu ataupun didoping kegiatannya oleh hormon, ada hormon pendukung kegiatan tersebut. Karena proses menstruasi ini adalah proses peluruhan dinding rahim, jadi dinding rahim wanita itu meluruh, makanya mengeluarkan namanya mens berdarah dari akibat peluruhan dinding rahim ini. Nah, proses menstruasi ini dibagi menjadi beberapa tahapan tadi yang dibantu kerjanya oleh hormon. Nah, hormon yang berperan itu adalah hormon FSH, ada estrogen, LH maupun progesteron. Ada 4 hormon ini yang mengatur kegiatan menstruasi pada wanita. Nah, awalnya ketika masa puberitas itu mulai aktiflah ovum atau ovarium wanita untuk menghasilkan atau membentuk ovum seperti itu. Nah, prosesnya dengan meningkatnya kadar hormon FSH, yaitu pembentukan folikel. Jadi FSH ini gunanya untuk pembentukan folikel, di mana folikel ini adalah melindungi ovum yang belum berkembang. Maksudnya dalam pembentukan kita kenal tahapannya oogenesis kan, di mana dalamnya ada oogonium,
ootit primer, ootit sekunder, barulah ovum gitu kan. Nah, di sanalah awalnya proses ini terjadi, yakni di ovarium dengan meningkatnya kadar hormon FSH membentuk folikel. Folikel ini terus berkembang sehingga nantinya meningkatlah hormon yang namanya estrogen. Estrogen ini memicu sel telur untuk terus berkembang. Jadi berkembang sehingga matang. Ketika matang, meningkatlah kadar hormon yang namanya hormon LH. LH inilah yang memicu melepasnya sel telur dari folikel. Jadi pecah folikelnya sehingga sel telur yang ada di ovarium keluar dan dibawa ke tuba Fallopi atau oviduct. Nah, folikel yang telah pecah ini dinamakan dengan corpus luteum, di mana corpus luteum ini akan mensekret hormon juga namanya progesteron. Progesteron inilah akan memacu penebalan dinding rahim, yang apabila dinding rahimnya menebal berarti rahim sudah siap untuk dibuahi atau menempelnya ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Cuma kepada kegiatan menstruasi, ketika ovum tadi sudah sampai di tuba Fallopi dan juga atau oviduct, rupanya sperma tidak ada. Sperma tidak ada, sedangkan progesteron terus memicu peluruan dinding rahim. Akibatnya apa? Akibatnya karena tidak adanya pembuahan atau proses kopulasi, bertemunya sperma dan juga ovum, akhirnya dinding rahim tadi meluruh. Peluruhan dinding rahim itulah menyebabkan terjadinya menstruasi pada wanita. Seperti itu. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, itu dapat dijabarkan bahwasanya yang mempengaruhi proses ovulasi atau pelepasan dari ovum dari folikelnya adalah LH. Ya, benar, dari FSH, estrogen, LH lah yang melepaskan ovum, menyebabkan ovum keluar dari folikelnya. Jadi jawabannya tepatnya adalah A. Nah, untuk soal kelima ini silakan diperhatikan. Ini terkait dengan proses respirasi pada tubuh kita. Respirasi itu apa, teacher? Respirasi itu adalah proses menghasilkan energi atau membentuk energi pada tubuh kita. Jadi energi-energi tadi dalam tubuh kita ketika kita bergerak, berolahraga, itu merupakan proses dari kegiatan respirasi pada tubuh. Nah, sebenarnya respirasi itu terbagi jadi dua jenis. Dan ini ada respirasi aerob atau menggunakan oksigen, ada juga respirasi anaerob atau tanpa oksigen. Kayak gitu. Nah, pada soal ini kita fokuskan kepada respirasi aerob. Nah, respirasi aerob adalah respirasi menggunakan oksigen, tadi teacher bilang, di mana tahapan-tahapannya itu terdiri dari 4 tahapan. Tapi sebenarnya awalnya cikal bakalnya kenapa kita dari mana sumber energi ini? Sebelumnya kita sudah belajar itu bahwa sumber energi itu adalah di makanan, asupan makanan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat atau gula. Nah, gula tadi yang memiliki 6 atom C itu akan dipecah menjadi energi. Nah, proses pembentukan energi ini disebut dengan proses respirasi. Nah, tahapan pertama kita kenal dengan glikolisis atau pemecahan gula. Gliko dan lisis, pemecahan gula. Gula yang sudah kompleks tadi, karbohidrat nasi yang kita makan tadi yang mengandung gula tadi, mengandung 6 atom C tadi, dia dipecah menjadi 2 bagian. Ini ada 3 atom C, 3 atom C. Nah, gula tadi dipecah menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat, di mana ketika siklus glikolisis ini selain 2 asam pirufat, kita juga menghasilkan yang namanya 2 ATP dan juga 2 NADH. Jadi sebenarnya energi kita ini dalam bentuk ATP. Jadi kita membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Nah, ATP ini setelah proses glikolisis inilah nantinya kita masuk ke tahapan kedua, yakninya dekarboksilasi oksidatif. Jadi pada siklus DO ini asam pirufat yang telah dibawa tadi, yang telah dilisis tadi pada proses glikolisis tadi, akan dibawa lagi ke proses DO, di mana asam pirufat akan ditambahkan dengan dengan koenzim A. Nah, dengan penambahan koenzim A ini, asam pirufat berubah menjadi asetil-CoA, di mana hasil dari DO ini selain dari 2 asetil-CoA juga ada 2 NADH dan juga 2 CO2, seperti itu. Jadi ATP tidak dihasilkan di DO, cuma di glikolisis 2 ATP tadi. Tapi yang dihasilkan lainnya adalah
NADH2 NADH. Selanjutnya, setelah dekarboksilasi oksidatif tadi menghasilkan 2 asetil-CoA, asetil-CoA tadi dibawa kepada siklus Krebs namanya. Siklus Krebs ini merupakan siklus bolak-balik di mana asetil-CoA akan dirombak lagi menjadi sampingannya adalah hasilnya energi, sedangkan asetil-CoA tadi kembali lagi ke bentuk awal nantinya sebagai cikal bakal terjadinya siklus Krebs tadi. Nah, 2 asetil-CoA tadi di dalam siklus Krebs ini akan dipecah dan juga ditambah lagi atom C-nya maupun beberapa fosfatnya dan lain sebagainya. Hasilnya adalah nantinya kita hasilkan dari siklus Krebs ini adanya 2 ATP. Kita mendapatkan 2 energi di sini. Selain itu juga kita mendapatkan 6 NADH dan juga 2 FADH. Jadi sumber energi kita itu walaupun ATP itu adalah energi utama, tapi ada energi sampingannya yang kita kenal dengan NADH dan juga FADH. Walaupun tidak bisa digunakan langsung energi ini, dia harus dikonversikan dulu ke dalam ATP. Di mana tempat kita mengkonversikan NADH dan FADH ini menjadi ATP? Di siklus keempat atau tahapan keempat yang kita kenal dengan transfer elektron. Nah, di transfer elektron inilah nantinya NADH dan juga FADH2 dikonversi menjadi ATP. Jadi kita jumlahkan semuanya, mulai dari glikolisis kita menghasilkan 2 NADH, di dekarboksilasi oksidatif kita juga menghasilkan 2 NADH, berarti sudah 4 NADH. Di siklus Krebs kita menghasilkan 6 NADH, berarti sudah 10 NADH. Nah, konsepnya 1 NADH itu bernilai 3 ATP. Jadi kalau 10 NADH berarti 30 ATP. Jadi kita sudah punya 4 ATP dari 2 ATP di glikolisis dan juga 2 ATP di siklus Krebs. Nah, ditambah dengan 30 ATP dari konversi NADH tadi, sudah 34 ATP. Nah, FADH-nya gimana? Nah, konsepnya FADH itu jika dikonversikan ke ATP jumlahnya adalah 2 ATP. Jadi 2 FADH2 itu yang dihasilkan di siklus Krebs, dia menghasilkan 4 ATP. Jadi total ATP yang kita gunakan itu kita hasilkan ketika proses 1 kali pemecahan gula itu sekitar 38 ATP. Cuma 2 ATP harus dikeluarkan lagi guna untuk proses glikolisis selanjutnya. Jadi total yang bisa kita terima atau kita dapat dalam 1 kali siklus respirasi aerob itu 36 ATP. Seperti itu. Nah, berdasarkan soal tadi menjelaskan bahwasanya berapa total ATP yang terdapat pada siklus Krebs. Nah, itu tadi ya, 6 NADH, 2 ATP dan juga 2 FADH. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A.